wartawan Indonesia. Kita beri aplaus untuk kita semua. Ya, kita sampai santai saja karena hari ini juga memang kita ngobrol santai gitu ya. Yang penting esensi daripada apa yang kami sampaikan. Yang hebat karena apa? Karena yang hadir adalah orang yang memang kita butuhkan dalam memberikan pencerahan bagi para jurnalis atau wartawan di tanah air. Ya, kita berikan aplaus juga buat pengurus DPP ya. Dalam hal ini pengurus DPP dan pahuplapnya ya. Saya dengar orang Betawi punya wilayah katanya, ya, sehingga bisa menghadirkan Pak Atmaji Sabtu Anggoro ya, nama ini punya ketua luar biasa. Baik, dengan tidak mengurangi waktu, hari ini kita akan lanjut, namun diawali dengan sambutan dari Bapak Sekjen SWI untuk menyampaikan sepatah dua kata. Kami silakan. Tanya saudara tua mungkin kan juga saya mau muka-muka. Saya juga PWI soalnya, saya juga PWI sebagai keanggotaan, tapi nggak pernah jadi pengurus. Kenapa jadi anggota PWI? Karena waktu itu kebetulan saya di Republika, waktu di Republika itu Pak Parni Hadi itu kan sekjen, waktu zamannya ketuanya Pak Sofyan Lubis ya, Pak Sofyan Lubis ketua Jakarta, bapaknya Jerry, Pak Masud Pranoto, saya ya karena Pak Parni itu sekjen PWI ya seluruh kantor dibikinkan surat kan dulu hanya PBI doang kan ya. Nah, kemarin karena tapi saya sering kumpulnya sama teman-teman Aji. Sebenarnya siapa aja yang undang sih saya nggak pandang-pandang ya, jadi gitu. Saya cuman pesen saja itu nggak apa-apa, setiap orang punya ide sendiri, punya kemauan sendiri, punya gagasan sendiri. Jangan sampai nanti berubah ketika sudah SBY sudah maju, berkembang, ngumpul, misalnya sudah dapat jadi anggota konstituen, terus administrasinya juga jadi susah juga. Sudah mulai ini ya, karena ya dulu juga begitu kan, karena tiba-tiba yang masuk ke sini macam-macam, ada yang nggak dikenal, ada yang dikenal. Nah, dulu enak aja, tapi begitu udah organisasi bener kadang harus selektif nih. Nah, ya itu harus jadi itu pertimbangan juga nanti kalau sudah Nah, kalau untuk menjadi anggota konstituen Dewan Pers, sekedar saya informasikan saja, memang mungkin bisa jadi produktif ya, produktif dalam artian gini. Jadi sebenarnya anggota Dewan Pers itu tidak bisa membuat aturan seenak udelnya, tidak bisa bikin aturan seenaknya. Ketika kita mau bikin aturan, itu kita punya konsep, punya rencana, susunan seperti ini, kita undang seluruh konstituen. Jadi sekarang ada 11 konstituen, kita undang. Mereka ngasih masukan, ya nggak selalu dari situ ntar suaranya akhirnya dirumuskan, artinya ide-ide Anda bisa masuk, ide-ide untuk itu misalnya itu dipersiapkan orang-orang yang kira-kira capable, misalnya ngerti soal hukumnya, ngerti soal itu, media ini secara keseluruhan akan semakin hidup. Orang tidak hanya tergantung pada satu sumber kehidupan, tapi bisa dapat sumber kehidupan yang lain. Kemarin saya baca ada Inventur dan Alvara, perusahaan riset yang mengatakan bahwa ada 11% potensi orang mau berlangganan media. Dan dari 11% itu, 80%-nya datang dari generasi Z. Jadi bukan generasi milenial ya. Jadi ada generasi kita baby boomers, X, terus generasi Y, terus generasi Z. Generasi Z ini 80% mau berlangganan dengan syarat, karena apa? Dengan syarat tidak diganggu sama iklan. Terus kontennya memberikan makna buat mereka. Ya, ini kan nggak gampang memberikan makna buat mereka. Kontennya ya macam-macam. Nah, makanya sekarang saya saja
Netflix sama apa itu sama Spotify belum langganan, saya masih gratisan. Akhirnya saya dikasih akun sama anak saya malah mau langganan. Jadi beda pola pikirnya, anak sekarang berani beli konten. Kalau kita kan kalau ada yang gratis harus dibayar kan. Tapi ternyata anak kita sudah mulai berbeda. Kalau ingin mendapatkan sesuatu yang berkualitas ya dia harus berani dibayar. Nah, kemarin saya diwawancara soal itu tapi saya rada avoid, rada membela diri. Oh, loh beda. Kalau dulu zaman orang tua kita itu yang zaman perjuangan. Kita itu hidup masih di ranah perjuangan, sehingga tahu susahnya. Sekarang saya sudah mulai agak sedikit berhasil, anak saya berhasil. Anak saya ini yang sudah menikmati, kenapa? Saya dulu makan 1 telur dibagi 4. Sekarang anak saya makan telurnya 1 atau 2 malahan. Karena dia nggak tahu pernah kesulitan cari duit. Nah, dia bapaknya sudah cukup sehingga dia berani. Nah kita kan hitung-hitungan setiap hari duitnya kita hitung. Orang bisa minta duit tuh ya. Orang rokok aja yang dikasih. Jadi apa? Pola pikirnya berubah. Jadi, nah, paling tidak kita bisa berpikiran bahwa ke depan insya Allah akan lebih bagus potensinya, walaupun ada tantangan-tantangan yang berbeda. Tantangan selalu berubah kan, tapi ada opportunity kan ternyata. Nah, kalau kita hidup apalagi di media, kita kita harus agile dengan teknologi. Kalau toh tidak melawan teknologi, kita harus mendekat dengan teknologi. Karena apa? Semuanya di dunia jurnalistik zaman bahla sampai sekarang tetap nggak jauh dari teknologi. Termasuk mulai dari teknologi kertas, teknologi lontar, teknologi ketik, terus teknologi offset, sampai sekarang terus teknologi online. Nanti belum blockchain, belum ChatGPT, itu semuanya teknologi. Saya lahir di era teknologi kulkas. Nah, dalam beberapa kesempatan teman-teman di daerah mempertanyakan, Pak, itu ada sudah UKW Pak, tapi ternyata ya kelakuannya, etikanya masih belum beres nih Pak. Gimana tahu jawabnya dari? Nah ini kadang orang salah mengerti bahwa UKW itu adalah sudah segalanya. Mestinya iya, tapi UKW itu adalah kompetensi. Soal kelakuannya bukan urusannya Dewan Pers. Misalnya dia kelakuannya malak atau apa, itu bukan urusan Dewan Pers, tapi UKW bahwa dia kompeten ketika menjawab pertanyaan mengisi ini soal apa yang harus dilakukan, misalnya apa perbuat saya seperti itu, dia kompeten. Jadi jangan campur adukan antara kompetensi dengan perilaku kayak gitu. Itu. Terus untuk media memang sekarang mungkin teman-teman dengar ada ini kok nggak ada pendataan, nggak ada pendaftaran adanya. Jadi memang kalau dulu kan zamannya Orde Baru itu namanya kan pendaftaran, terus ada SIUP, surat izin usaha penerbitan pers, sampai pada tahun 97 itu sebenarnya nggak ada SIUP, tapi ya karena walaupun namanya juga ya itu tadi ya, tiba-tiba Republika mau dapat, padahal udah nggak ada SIUP loh, nggak bisa dapat ya karena waktu itu Pak Habibie dekat sama Pak Harto, jadinya keluarlah Republika, keluar Republika. Akhirnya dulu jual beli SIUP itu mahal sekali. Ya, kayak pengalaman saya dulu di Berita Buana itu punya Pak SK Wibowo, itu dibiayai sama Sultan Bakir, tapi Sultan Bakir itu disuruh biayai saja, penerbitannya aja, bisnisnya lo ambil, tapi SIUP-nya nggak bisa pindah, SIUP-nya masih di Pak SK Wibowo, tapi begitu ribut ya udah diambil lagi.
sebagian udah nggak punya apa-apa lagi, dan karena siup jadi nyawa banget. Sekarang kan semua orang bisa bikin media, tapi ya jadinya sekarang semua orang bisa cepat bikin media, tapi menurut saya yang penting adalah akuntabilitasnya, bagaimana Anda bisa bikin